Justin terkejut untuk beberapa saat. Dia tidak mengerti kenapa Alexa harus memilih Teki. Meskipun itu adalah majalah kalangan atas, tetapi dalam hal penjualan dan reputasinya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan majalah lain. Kenapa dia bersikeras untuk memilih yang ini? Kau yakin? Justin sama sekali tidak mengerti apa yang Alexa pikirkan. Dia sudah selangkah lagi menuju kesuksesan, tetapi bukannya memilih jalan untuk meningkatkan kepopulerannya, dia memilih sebuah jalur yang tidak biasa dan tidak dapat diyakini oleh siapapun. Aku yakin, Alexa mengangguk, Siren akan menerima penghargaan. Aku yakin kau akan menggunakan segala kemampuanmu untuk mendukung dia. Jadi, tidak ada alasan bagimu untuk ikut campur dalam hal yang ingin aku lakukan, benar bukan? Apakah kau takut para petinggi perusahaan akan menolak rencana ini? Justin bertanya dengan dingin. Alexa, jangan memandang terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Jika kau ingin melakukannya, lakukan saja. Tentang para petinggi perusahaan, aku akan meyakinkan mereka. Namun, kau harus menyadari betapa bahayanya pilihan yang kau buat ini. Aku sepenuhnya sadar. Setelah mengatakannya, Alexa bangkit berdiri. Dia tidak punya hal lain untuk dibicarakan dengan Justin. Alexa, kau begitu putus asa sampai ingin menghancurkan karirmu sendiri. Apakah kau ingin membuat impian kami terwujud? Saat mendengar kalimat ini, langkah Alexa terhenti sejenak. Aku rasa kau harus lebih memperhatikan dirimu dan Siren terlebih dahulu. Alexa, kau harus belajar untuk merasa puas, berhentilah untuk berusaha meraih popularitas lebih jauh. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Siren dan kakakku. Jangan katakan bahwa kau memang ingin terluka. Justin berkata dengan cemas di belakang Alexa, menyerahlah, jangan membalas dendam lagi. Alexa terus berjalan. Kata-kata yang keluar dari mulut Justin terdengar sangat lucu dan tidak masuk akal setelah semua hal menyakitkan yang telah dia lakukan padanya. Saat dia berjalan keluar, Alexa tanpa sadar menoleh untuk melihat ke tong sampah di dalam ruangan Justin. Undangan yang ditujukan untuknya masih berada di dalam tong sampah, sudah dirobek. Balas dendam, Justin, yang aku inginkan hanyalah keadilan. Aku yakin kau mengerti apa yang aku maksud. Apakah kau pernah adil terhadapku? Reaksi Justin sedikit lambat ketika dia berusaha untuk menatap ke arah pandangan Alexa. Namun, Alexa sudah membalikkan badan sehingga yang bisa dia lihat hanyalah bagian belakang Alexa. Justin bertanya, apakah mungkin Alexa sudah mengetahui tentang gala Bright Night. Setelah meninggalkan ruangan Justin, Alexa menuju ke pintu utama Sandiga Entertainment. Namun, Siren tidak bisa menahan diri untuk berjalan dengan bangga di sekitar gedung saat dia berhenti di hadapan Alexa yang sedang berada di pintu masuk. Dia memberikan tatapan sombong dan provokatif. Apakah ini adalah model baru di Jakarta, Alexa Geraldine? Dia sangat populer belakangan ini. Minggir, kata Alexa dengan tenang. Aku menerima undangan untuk gala Bright Night, bagaimana denganmu? Nona model baru. Siren mendekatkan kepalanya di pundak Alexa saat dia berbicara dengan nada mengejek. Jadi, apa hebatnya berhasil melakukan pemotretan untuk tren Asia? Jika pada akhirnya, kau masih tidak disambut di dunia modeling, aku yakin kau mengerti seberapa pentingnya gala Bright Night untuk seorang model. Siren mengeluarkan undangannya dan memamerkannya di depan Alexa. Aku memilikinya. Tapi kau tidak. Oh benar, bukan hanya tidak memiliki undangan tetapi kau juga tidak memiliki manajer. Siapa yang akan mengurus kontrak penawaran kerjamu? Wajah Alexa masih tetap tenang dan berdiri di tempatnya, membiarkan Siren bertingkah seangkuh yang dia inginkan. Setelah Siren berhenti bicara, Alexa memberikan senyum simpul dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Ranjang jurinya, apakah jauh lebih hangat daripada milik Justin?
Siren tertegun. Tentang gala Bright Night atau siapa yang akan mengurus kontrak penawaran kerjaku bukanlah hal yang perlu kau khawatirkan. Lebih baik kau fokus untuk memakai lebih banyak parfum untuk menyembunyikan aroma di tubuhmu. Aroma perselingkuhannya terlalu kuat. Kau kira sampai kapan Justin akan berpura-pura buta soal hal ini? Setelah mengatakannya, Alexa melihat tatapan bersalah yang terlintas di mata Siren. Kemudian Alexa tertawa seraya mendorong Siren, dan berjalan keluar dari Sandiga Entertainment. Dia meninggalkan Siren berdiri sendirian di sana yang sedang mengumpat. Profesionalisme Siren sudah lama hilang karena dia terlalu sibuk menghabiskan waktunya untuk menindas orang lain, dan mengutamakan kesombongannya sendiri. Dia telah menghabiskan waktu cukup banyak untuk menggoda Justin. Jika tidak, bagaimana mungkin setelah 4-5 tahun di industri ini, dia masih saja model grade B dan bukan seseorang yang telah berada di puncak karirnya. Setelah meninggalkan Sandiga Entertainment, Natalie telah menunggu di dalam mobil dengan senyum misterius. Alexa menatapnya dengan penasaran saat dia tertawa. "Natalie, kenapa? Aku akan membawamu ke sebuah tempat." Setelah mengatakannya, Natalie menyalakan mesin mobil dan mengantarkan Alexa ke daerah pusat kota termewah di Jakarta, membawanya ke dalam sebuah toko brand ternama yang sangat mahal. "Kenapa kau membawaku ke sini?" Alexa melihat ke etalase toko, takut bahwa dia akan terlihat oleh para penggemar. "Membelikan perlengkapan tempur untukmu." Sebuah suara yang rendah, bukan suara Natalie, terdengar dari dalam ruangan VIP. Itu suara Kenzie yang sudah menunggunya cukup lama. Setelan jas berwarna biru tua membalut tubuhnya dengan begitu memikat. Dia berjalan dengan penuh percaya diri ke arah Alexa dengan senyum yang memikat. Dirinya bagaikan seorang raja yang keluar dari lukisan. "Sayang, Sandiga Entertainment tidak menginginkanmu untuk hadir di gala Bright Night, tetapi aku ingin membuatmu menjadi pusat perhatian." Kenzie berjalan memutari tubuh Alexa dan memeluknya dari belakang untuk memperhatikan lekuk tubuh Alexa yang indah. Gadis ini memiliki kaki yang ramping dan indah, bahkan Dewi di Kahyangan pun akan merasa iri. Natalie cukup tahu diri untuk undur diri dari tempat itu, membiarkan pasangan itu saling bermesraan. Alexa dapat merasakan hangat dari tubuh Kenzie saat dia bertanya, "Bukankah kau sedang sibuk dengan pekerjaanmu?" "Tidak peduli seberapa sibuknya diriku, aku tidak akan lupa untuk menjagamu." Kenzie berbisik di telinga Alexa, mengelus daun telinga Alexa dengan bibirnya. "Sudahkah aku memberitahumu jika aku adalah tamu spesial di gala Bright Night?" Alexa tertegun beberapa saat sebelum akhirnya dia kembali tenang. Mandala Entertainment memenangkan begitu banyak penghargaan. Tentu saja Kenzie akan hadir. Ini akan menjadi yang pertama sejak kita menikah. Kita akan berada di panggung yang sama. Pergelaran HF yang dulu itu tidak termasuk, jadi kesempatan kali ini sangatlah penting untukku. Alasan aku membawamu ke toko ini karena mereka memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Selain itu, mereka baru saja merilis serangkaian desain pakaian untuk pasangan. Di seluruh dunia, hanya ada satu dari setiap desain yang ada. Setelah mendengarkan ini, Alexa akhirnya mengerti keinginan Kenzie. Dia ingin mereka mengenakan pakaian dari seri yang sama dan perhiasan yang senada, namun hanya diketahui oleh mereka berdua. Meskipun mereka masih belum bisa mengumumkan hubungan mereka, pria ini ingin dirinya tahu. Tidak peduli di posisi apa dan di mana pria ini berada, pada akhirnya mereka tetaplah pasangan yang sah dan hanya Alexa lah satu-satunya orang yang bisa berada di sisinya. Meskipun orang tidak akan mengetahui bahwa pakaian mereka ada berasal dari seri yang sama, namun mengetahui logo di dalamnya adalah berasal dari brand yang sama. Alexa merasa aman dan tersentuh. Hal yang paling penting dari semua hal ini adalah menandakan bahwa mereka sedang menghadapi semua ini bersama-sama. Dari nada bicaramu,
Sepertinya kau sudah memilih sesuatu. Hati Alexa terasa hangat. Dia terkejut dengan pemikiran Kenzi yang bisa sampai ke tahap seperti ini. Dia tidak merasa ragu bahwa Kenzi sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ikut aku. Kenzi menggandeng tangan Alexa dan menariknya ke dalam ruang ganti. Di belakang partisi, Alexa dapat melihat sebuah gaun di tubuh sebuah manekin. Mata Alexa tertegun. Cobalah. Alexa menekan rasa terbakar di tenggorokannya saat dia memasuki ruang ganti. Tangannya bergetar saat dia melepaskan gaun itu dari tubuh manekin. Dia sudah menjadi model selama bertahun-tahun, mengenakan begitu banyak pakaian, tapi baru kali ini dia memakai pakaian yang membuatnya merasa ingin menangis. Ini adalah sebuah gaun bermodel mermaid yang berwarna sampanye emas dengan lengan transparan. Potongan gaunnya begitu pas, membuat tubuh Alexa terlihat lebih ramping dan sempurna. Gaun itu tidak menggunakan kristal pada umumnya. Sebaliknya gaun itu dihiasi dengan mutiara yang berkilau dan elegan. Di tubuhnya, gaun itu terlihat lembut dan anggun seperti sosok wanita yang keluar dari lukisan. Alexa berdiri tanpa suara di hadapan sebuah cermin besar, jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Pada detik ini, Kenzi mengenakan setelan buatan tangan berwarna abu retro dengan dasi bermotif macan tutul. Dari saku jas atasnya terdapat sebuah sapu tangan yang bermotif senada. Dia terlihat bagaikan seorang bangsawan dari Inggris. Bahkan, Kenzi terlihat jauh lebih tampan dan percaya diri daripada seorang bangsawan. Alexa melihat kedua pasangan ini di depan cermin saat dia meraih tangan Kenzi. Kita terlihat seperti pasangan yang sempurna. Apa yang akan kita lakukan jika ada seseorang yang mengetahuinya? Mendengar perkataan Alexa bahwa mereka terlihat bagaikan pasangan sempurna, perasaan Kenzi terasa hangat. Namun, dalam hatinya dia mengerti. Berdasarkan status Alexa sekarang di industri hiburan, jalannya masih sangat panjang sebelum bisa mengimbangi di level yang sama dengan dirinya. Bahkan jika Alexa menjadi seorang top superstar, hal paling dekat yang bisa mereka lakukan hanyalah saling bersulang gelas anggur. Semua orang di industri hiburan tahu bahwa Kenzi tidak menyukai orang yang memanfaatkan kesuksesan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Hal seperti yaitu mengumumkan pernikahan mereka, Kenzi bisa melakukan itu kapan saja. Tetapi, dia sudah berjanji untuk memberikan waktu kepada Alexa agar dia bisa membuktikan kemampuannya sendiri. Jadi, Kenzi akan menunggu suatu hari di mana mereka berdua berada di level yang sama. Kenzi membelai lembut rambut Alexa, ada sentuhan berupa dukungan di sana. Dia percaya Alexa pasti bisa mencapai puncak karirnya. Jadi dia tidak ingin membiarkan wanita ini menghabiskan sisa hidupnya hanya sebagai wajah cantik yang berada di sisinya. Aku lupa memberitahumu, sampul depan majalah Teki sudah dipastikan. Alexa mendongak dengan manis dan menggoda. Orang di majalah Teki pasti tidak menyangka jika mereka sedang berbicara dengan Presdir Kenzi yang terkenal jahat ini. Petik 2. Aku juga senang bisa merasakan pengalaman langka menjadi seorang asisten kecil. Yang lebih penting, aku sudah mengundang editor majalah Teki untuk menemanimu berjalan di red carpet sekaligus melindungimu. Menemani dan melindungi. Setelah mendengar ini, Alexa berbalik dan melingkarkan lengannya di leher Kenzi. Matanya tersirat sentuhan kehangatan. Kau sudah memberikan begitu banyak hal kepadaku. Bagaimana cara aku membalasnya? Semua yang aku miliki, sudah kau miliki. Semua yang tidak aku miliki, kau punya kemampuan untuk mendapatkannya. Kenzi dengan lembut membalas pelukan Alexa dan menjawabnya dengan sederhana, aku hanya membutuhkanmu. Alexa menguburkan wajahnya di bahu Kenzi, setetes air mata mengalir dari mata Alexa. Kenzi dengan tidak berdaya hanya bisa membelai punggungnya. Dia tahu bahwa gadis dalam pelukannya ini memang sangat mudah tersentuh dan merasa puas.
Keesokan harinya, Alexa bertemu dengan fotografer yang diundang oleh Emma dari Amerika dan mulai melakukan pemotretan sampul majalah Secret edisi Oktober. Setelah itu, dia hanya perlu menunggu acara pergelaran dengan ISN. Sedangkan, pemotretan sampul depan majalah Teki akan dilakukan setelah acara Gala Bright Night. Mengenai Gala Bright Night, Sandiga Entertainment menanganinya dengan rendah hati. Lagi pula, akan ada sangat banyak orang penting dan model ternama yang akan hadir, jadi mereka perlu tetap bersikap sopan. Berbeda dengan sebelumnya di mana Siren dengan tanpa malu membandingkan dirinya dengan seseorang yang sudah terkenal. Yang paling penting, mereka tidak ingin Alexa mengetahui apapun. Jadi kali ini, mereka memutuskan untuk tidak membicarakannya secara terbuka. Jika bukan karena kau putus dengan Alexa, berdasarkan ketenaran dan popularitasnya sekarang, tidak akan sulit membuatnya menjadi seorang supermodel internasional. Sebagai hasilnya, nilai perusahaan Sandiga Entertainment juga akan meningkat. Namun, coba lihat apa yang terjadi sekarang. Shirley melihat komentar di media online mengenai Alexa. Para penggemar berusaha menghubungi Sandiga Entertainment dengan berbagai cara, menanyakan tentang keadaan Alexa sekarang. Sejujurnya, Shirley merasa hal ini sedikit-sedikit disayangkan. Yang lebih parah lagi, Alexa selalu saja melawan Sandiga Entertainment, dan selalu mendapatkan cara untuk menghalangi Sandiga. Kak, aku punya rencana. Setelah acara penghargaan, Siren akan pergi sekolah ke luar negeri. Pada saat itu, aku tidak yakin berapa lama Alexa akan bertahan. Jadi, aku ingin melatih seorang pendatang baru. Kita cari seseorang yang mirip dengan Alexa dan kita manfaatkan Alexa untuk memperkenalkan pendatang baru kita. Lagi pula, Alexa sudah berusia 26 tahun, sedangkan pendatang baru kita pasti akan memiliki peluang tidak terbatas. Petik 2. Shirley menatap Justin. Kali ini dia menyadari bahwa adiknya ini ternyata masih berguna. Setidaknya pada saat kritis seperti ini, dia bisa mengeluarkan pendapat yang cukup berarti. Kalau begitu, aku akan menginstruksikan karyawanku untuk mencari pendatang baru, jawab Shirley. Karena Alexa masih salah satu model kita harus memanfaatkannya. Tentu saja. Gala Bright Night akan diadakan besok, aku harap semuanya berjalan dengan lancar. Berdasarkan popularitas Alexa sekarang, jika dia hadir dalam acara itu, pasti dia akan mendapatkan lebih banyak penggemar. Itu akan sangat merugikan kita. Tatapan Shirley penuh dengan rencana jahat. Alexa memang susah dikendalikan. Justin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lebih tepatnya, dia benar tidak tahu seperti apa Alexa yang sesungguhnya. Selama ini bagi Justin, tepatnya dalam beberapa tahun belakangan ini, Alexa selalu bagaikan seekor kambing yang selalu menuruti permintaan semua orang. Terlebih lagi, semua yang Alexa lakukan selalu berhubungan dengan kepentingan Justin. Tapi, sekarang dia sadar, sejak hubungannya dan Siren terbongkar, Alexa bukanlah Alexa yang dulu lagi. Kak, aku tidak yakin. Aku akan bertanya pada Natalie tentang jadwal Alexa besok malam dan memastikan dia tidak akan hadir di Gala Bright Night. Justin tidak dapat berhenti memikirkan tentang kata yang Alexa katakan tempo hari, kata yang seakan memiliki maksud tersembunyi. Dia tidak yakin jika Alexa tahu dia telah merobek undangan untuknya. Telepon dia kalau begitu. Shirley mengangguk. Justin mengeluarkan ponselnya dan menelepon sebuah nomor yang sudah sangat lama tidak pernah dia hubungi. Itu adalah nomor ponsel Natalie. Apa jadwal Alexa untuk besok malam? Dia akan melakukan pemotretan untuk sampul majalah Secret edisi Oktober. Natalie menjawab dengan tenang. Sepertinya pemotretannya akan dilakukan pada malam hari, sekitar pukul 8 malam. Ada masalah? Tidak ada. Jaga dia dengan baik.
Siapa tahu dia merasa terpukul karena tidak diundang ke gala Bright Night. Mendengar kata-kata seperti ini melalui telepon, Natalie merasa jijik. Jelas pria itu ingin mengetahui keberadaan Alexa besok malam. Untuk apa berpura-pura memperhatikan Alexa? Munafik. Natalie, apa yang dikatakan oleh Justin? Pada saat ini, Alexa sedang merias wajahnya di ruang tunggu karena pemotretan untuk Secret sedang berlangsung. Emma mengetahui situasi yang dihadapi oleh Alexa, maka dia menginstruksikan timnya untuk bekerja sama dan membantu Alexa. Dia bertanya apa yang akan kau lakukan besok malam. Natalie meletakkan ponselnya dan tersenyum. Alexa, dari yang aku lihat, si brengsek itu begitu waspada terhadapmu. Ya ampun, mereka tidak akan pernah membayangkan jika kau bukan hanya akan hadir ke acara besok malam, tetapi juga kau datang bersama dengan editor majalah Teki. Semua orang tahu, meskipun Teki bukanlah majalah yang laris, tetapi itu adalah sebuah majalah kalangan atas. Pendiri perusahaannya, Bobby Alban, lahir dalam keluarga yang berada dan memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Jadi, dia tidak perlu bergantung pada sebuah majalah untuk menghasilkan uang. Dia berada di industri hiburan hanya karena dia menyukainya. Alexa, besok malam, kau pasti akan menarik perhatian banyak orang. Alexa tidak memberitahu Natalie bahwa Kenzie adalah tamu spesial di gala Bright Night. Dia ingin memberikan kejutan kepada Natalie. Besok malam, dia ingin menghancurkan Justin dan mimpinya. Dia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menambahkan beberapa koneksi dari industri busana. Sementara itu, pada saat yang sama, Siren sedang mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa acara ini adalah penentuan apakah dia bisa kembali lagi ke industri ini atau tidak. Siren sudah memutuskan, jika dia berhasil mendapatkan beberapa koneksi dan sumber tambahan setelah acara penghargaan ini, maka janin ini akan dia gugurkan. Jika dia memutuskan untuk melahirkan anak Justin, tentu dia harus menyia-nyiakan setidaknya 8 bulan dalam hidupnya. Apa keuntungan yang dia dapatkan dari hal itu? Cinta. Dibandingkan dengan ketenaran dan kekayaan, kata ini tidak ada artinya sama sekali. Apa yang akan Alexa lakukan besok-besok malam? Siren bertanya pada asistennya setelah dia mencoba gaunnya. Aku dengar dia akan melakukan pemotretan untuk sampul majalah Secret edisi Oktober. Asisten itu menaikkan kacamata di batang hidungnya. Dia yakin bahwa dia mengetahui setiap gerak-gerik Alexa. Aku tidak percaya jika wanita itu tidak akan bertindak sama sekali, kata Siren dengan penuh kecurigaan. Mengingat penghinaan yang baru saja Alexa lakukan kepadanya, membuat Siren ingin menghancurkan Alexa menjadi serpihan. Cari tahu lokasi pemotretannya. Untuk memastikan semuanya, atur seseorang agar membuatnya tetap sibuk. Dengan begitu, aku bisa merasa tenang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kata asistennya ini seakan memiliki makna yang tersembunyi. Semua hal yang berhubungan dengan menindas Alexa, dia sudah sangat berpengalaman. Selain itu, Alexa sebelumnya kerap kali menjadi model pengganti untuk Siren, dan sang asisten ini diam-diam telah menimbulkan banyak kesulitan bagi Alexa. Sementara itu, tolong bantu aku hubungi rumah sakit secara diam-diam. Setelah acara penghargaan ini selesai, aku akan segera menyingkirkan janin ini. Meskipun sang asisten tahu bahwa mimpi Siren adalah untuk mengejar ketenaran, tetapi setelah mengetahui rencana Siren, asisten itu merasa bahwa mengorbankan darah daging sendiri itu adalah tindakan yang sudah terlalu jauh. Pada saat yang sama, asisten itu juga merasa khawatir. Seandainya hal ini sampai diketahui oleh Justin, konsekuensi apa yang akan diterima oleh Siren? Lihatlah Alexa dan berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk sampai di posisinya hari ini. Meskipun asisten itu tidak mengatakannya,
tetapi dalam hatinya dia tahu. Meskipun Siren berniat untuk melawan Justin, tetapi Siren tidak akan bisa mengikuti jejak Alexa. Tidak peduli dalam hal profesionalisme ataupun kemampuan, Alexa berada jauh di atas Siren. Tentu saja, Siren tidak pernah berpikiran seperti ini. Keesokan paginya, di Sandiga Entertainment, kantor CEO, Shirley selalu menjadi wanita yang bertindak cepat. Baru kemarin mereka mendiskusikan untuk mencari pendatang baru dan sesegera mungkin dia telah mempertimbangkan kandidat yang cocok. Jadi, pagi-pagi sekali, dia sudah menyuruh orang untuk menjemput beberapa pendatang baru itu. Totalnya ada 3 orang gadis. Usia mereka kurang lebih 16 tahun, bertubuh tinggi dengan kaki yang jenjang, muda, cantik, dan bersemangat. Shirley menatap ketiga gadis itu saat dia duduk di meja Justin. Shirley menaikkan alis matanya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu? Kebetulan aku menjumpai sebuah acara kompetisi pencarian model. Ini Bianca Zea, dia memiliki kemiripan kurang lebih 70% dengan Alexa." Justin melihat ketiga gadis itu, memperhatikan seorang gadis yang bertubuh paling tinggi dan berdiri di tengah secara khusus. Dari penampilan luarnya, gadis ini memang mirip dengan Alexa, terutama hidungnya dan tinggi. Namun, karakternya tidak dapat dibandingkan. Aku tahu, dia masih jauh apabila dibandingkan dengan Alexa. Tapi, dia masih muda dan Alexa sudah berumur 26 tahun. Berapa banyak kesuksesan lagi yang dapat Alexa capai di usianya? Lihatlah gadis ini dan berapa banyak usaha yang telah dia habiskan untuk sampai di tahap ini. Apakah kau telah memeriksa latar belakangnya? Justin masih memiliki cukup banyak pertanyaan. Tentu saja, meskipun Bianca bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi keluarganya terpelajar. Mereka tidak buruk. Shirley meletakkan dokumen berisi informasi tentang Bianca di hadapan Justin. Aku yakin aku dapat membuat Bianca tampil di panggung internasional yang terbesar. Kedua kakak beradik itu melanjutkan diskusi hangat mereka di dalam kantor, sementara Alexa berdiri di luar dan mendengarkan seluruh isi percakapan itu. Alexa berkunjung ke kantor ini karena dia diminta untuk mengambil beberapa hadiah yang diberikan oleh penggemarnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seluruh hadiahnya telah dirobek dan dilemparkan sembarangan oleh para gadis cantik itu berjalan beberapa keluar. Saat kemudian, mereka menatap Alexa dengan lekat, terutama gadis yang bernama Bianca. Alexa mencemooh dalam hatinya. Ada saat di mana dia mau tidak mau harus mengakui bahwa betapa tidak manusiawinya kedua kakak adik ini. "Oh, kau?" Ketika melihat Alexa, Shirley segera memberikan tatapan jijik. Alexa melemparkan hadiahnya yang robek kepada Shirley. Setelah membayar kompensasi, "Apakah kau begitu miskin sampai harus merusak seluruh hadiah untukku?" "Alexa, jaga sikapmu." Shirley menunjuk pada Alexa seraya berteriak, "Meskipun kau cukup terkenal sekarang, tetapi kau masih artis di bawah naungan perusahaan ini dan aku adalah direkturnya. Ditambah lagi, jika seorang model tidak diundang ke gala Bright Night artinya mereka belum diakui sebagai bagian dari industri ini. Jadi, apa hakmu berbicara tidak sopan kepada petinggi perusahaan? Benarkah? Aku tidak diundang." Alexa menatap Shirley, matanya penuh dengan hinaan dan rasa jijik. Jantung Justin berdekat dengan kencang, dia semakin yakin bahwa Alexa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, hanya saja, Alexa sangat pintar untuk menahan dan mengendalikan emosinya, sehingga tidak ada orang yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. "Tentu saja tidak," Shirley menjawab dengan yakin. "Kenapa? Kau tidak bisa menerima kenyataan? Kau ingin hadir ke acara itu? Sayang sekali, kau tidak akan punya kesempatan. Alexa, malam ini fokuslah pada pemotretan majalah. Jangan pikirkan tentang gala Bright Night lagi. Jangan sampai pikiranmu teralihkan hanya karena masalah ini."
Justin menggenggam erat pena di tangannya ketika dia berusaha membujuk Alexa. Gala Bright Night memang tidak mengundangmu, berhentilah menghabiskan waktumu untuk melakukan hal yang tidak berguna. Alexa tertawa lembut, dia tidak merasa marah karena Shirley sama sekali. Sebaliknya, hanya dengan memikirkan hal apa yang akan segera terjadi, Alexa merasa sangat senang. Aku akan memainkan peranku sebagai seorang model. Tetapi, lain kali jika ada orang yang merobek hadiahku lagi, mereka akan menerima surat dari pengacaraku. Aku tidak menyangka, putri dari kerajaan parfum akan menyukai hadiah yang sederhana. Hadiah itu bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah, semua hal yang berhubungan dengan Sandiga Entertainment. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan sedikit pun keuntungan. Setelah mengatakannya, Alexa bersiap untuk pergi. Tapi, Justin menghentikannya. Apakah kau sudah memfinalisasi kontrak kerja dengan Teki? Tentu saja sudah. Alexa menjawab. Rumornya, majalah Teki bukanlah sebuah perusahaan yang mudah ditangani. Bagaimana caramu melakukannya? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Nada suara Alexa begitu tenang dan terdapat sedikit kebanggaan di dalamnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.